ngersiin daripada regetan-regetan dosa Rasulullah ya ora duwe dosa. Lah sing diresiki apa? Pernah bahas ini, ada Ustaz bahas ini. Aku sendiri bingung. Yang diresiki Rasulullah itu apa sebenarnya? Rasulullah tidak punya dosa, tidak punya sifat etik. Tapi jari ini kalau mereka nyindir diresiki. Nah, ini yang menjadi kontroversi di antara para ulama tasawuf. Ini bahasan ini hanya ada di tasawuf. Ya. Jadi ulama tasawuf itu berpendapat begini. Allah menciptakan dunia dan isinya itu dengan rahmanya Allah. Ya. Aku jadikan dunia ini dirahmati dengan rahmatku. Rahmatnya Allah itu apa? Rahmat ainur rahmah itu yaitu Rasulullah. Jadi ainur rahmah itu Rasulullah. Hakikat dari rahmatnya Allah itu adalah Rasulullah. Jadi semuanya sebelum Allah menciptakan daripada dunia dan isinya, Rasulullah itu diciptakan nurnya. Nah, dari nurnya Rasulullah itu diciptakan dua. Jadi yang diciptakan dari nur Rasulullah, dari ainur rahmah itu dua. Yang pertama nur Ahmadiyah, yang kedua nur Muhammadiyah. Nur Ahmadiyah itu hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada para nabi rasul yang tahu, bahkan mereka. Itu nur Ahmadiyah. Dan itu hanya diketahui oleh umat Nabi Muhammad besok di surga. Makanya Nabi Muhammad besok di surga panggilannya Ahmad, bukan Muhammad. Ya, itu nur Ahmadiyah. Jadi nur yang di situ ada ruang khusus. Jadi nur Ahmadiyah itu ruang khusus yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulullah. Tidak ada wali, apalagi wali. Nabi tidak ada yang tahu tentang hakikat nur Ahmadiyah. Kemudian yang kedua diciptakan daripada nur Nabi Muhammad itu nur Muhammadiyah. Nah, nur Muhammadiyah itulah yang meluber diciptakan manusia, jin, dunya, surga, neraka. Jadi neraka juga diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Kalau neraka itu diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad, berarti dari situ ada nur yang sisi negatif, nur zulmah, bukan negatif, tapi nur zulmah. Ya. Kemudian nur zulmah itu akan diisi oleh orang-orang yang membangkang, sementara jannah surga itu adalah diciptakan daripada nur Nabi Muhammad, nur Muhammad, akan diisi oleh orang-orang. Pertanyaan, kalau Rasulullah itu ainur rahmah dan setiap yang mendapat rahmah dari Rasul itu tidak akan masuk neraka. Sementara kabeh menungso, jin, binatang, langit, bumi, surga, neraka diciptakan dari rahmahnya Rasulullah. Rahmahnya Allah yang berupa Rasul. Dari nur Rasulullah diciptakan surga neraka. Kemudian sing ngisi daripada surga neraka ya menungso. Menungso diciptakan dari rahmahnya Rasulullah. Nur rahmahnya Rasulullah. Nah, pertanyaannya, kalau orang itu dapat rahmah Rasulullah, apa mungkin orang itu akan dimasukkan neraka? Enggak mungkin banget. Kok ono wong dapat rahmahnya Rasulullah dimasukkan neraka itu enggak mungkin banget. Kenapa? Lah apa gunanya rahmahnya Rasulullah? Kok sih diopong neraka? Nah, sementara orang-orang kafir itu sudah jelas di dalam Al-Quran akan masuk neraka. Nah, orang-orang kafir itu juga diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Berarti orang-orang kafir itu dapat rahmanya Nabi Muhammad. Kalau tidak dapat rahmat tidak diciptakan. Berarti diciptakannya orang muslim, orang kafir, manusia kafir karena rahmanya Rasulullah. Oleh karenanya rahmah kepada orang kafir itulah menurut ulama tasawuf sing diresikin tegala isone.
jadi rahmat kepada orang kafir. Karena kalau tidak diresihin orang kafir itu tidak bisa diobong di neraka. Orang tegas ini. Karena di situ ada jimat rahmatnya Rasulullah. Jadi rahmat kecintaan Rasulullah kepada orang kafir itu yang diambil, sing diresihin. Jadi bukan sifat-sifat elek Rasulullah dan duwe sifat elek. Tapi sifat api malah sing diresihin. Rahmatnya sing diresihin. Itu pembahasan tasawuf ya, pembahasan. Baca jiro-jiro bulan puasa bunda ayat tadi. Tinggal di sini. Jadi diantara daripada stempel ya. Jadi orang-orang raja-raja dulu itu tidak mau menerima surat dari Rasulullah sebelum adanya stempel. Kemudian Rasulullah berinisiatif untuk membuat stempel dari 3 baris. Baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Itu stempel. Nah, stempel ini kenapa di dunia itu ada stempel? Yaitu berkaitan dengan tatkala malaikat Jibril itu membedah Rasulullah, operasi Rasulullah, membuang rahmahnya Rasulullah kepada orang kafir, biar orang kafir itu bisa disiksa di neraka. Itu tujuannya. Setelah itu kemudian setelah ditutup oleh malaikat Jibril, Rasulullah disestempel khotaman Nabi. Jadi di punggung bagian kiri khotam, stempel. Ini sebagai bukti bahwasanya ini sudah menjadi Nabi dan Rasul yang resmi. Jadi stempelnya dari malaikat Jibril. Makanya hal itulah yang menginspirasi daripada stempel di dunia ini. Kalau belum ada stempelnya, ya, kok ngaku Nabi? Ya, jadi dasar. Jadi setiap Nabi itu punya stempel, tapi bukan stempel khotamun nubuwah ya, stempelnya dewi-dewi. Nah, itulah bentuk daripada kenapa tentunya kok ono stempel. Oh, tadi Nabi wae butuh stempel kok. Apa meneh tumbas lemah ya. Tadi Nabi tadi sing repot kita di ustaz. Di stempel iso kondi, stempel iso kondi. Makanya Rasulullah SAW khatama bihiz kutuba ilal muluk. Kemudian Rasulullah setiap berkirim surat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW di stempel se, baru setelah itu gelem para raja, gelem para ratu-ratu itu muncul, berarti ini resmi. Allah